Coba bayangkan kalau nyawa kamu cuma tersisa setetes darah. Pilihan apa yang bakal kamu ambil? Menjadi seorang prajurit tangguh atau penyihir sakti? Sayangnya, bagi Sumubai, realita justru memberikan jawaban yang pahit. Dia hanya bisa terbaring kaku sebagai manusia tanaman di ruang ICU. Parahnya lagi, pacar yang sudah dia cintai selama 5 tahun, Liu Ruyan, justru tega mencabut selang oksigennya tanpa ragu. Dalam kesadaran yang mulai memudar, Sumubai samar-samar mendengar pertengkaran jahat antara Liu Ruyan dengan selingkuhannya. Ternyata mereka berdua sudah merencanakan semua ini demi menguasai warisan miliaran miliknya. Jiaosu bahkan dengan bangga mengakui kalau 5 tahun lalu dialah yang sengaja mengirim Ruyan ke pelukan Sumubai hanya untuk menunggu hari ini tiba. Rasa sesak luar biasa mulai mencekik leher Sumubai. Apakah ini akhir hidupnya? Mati konyol dikhianati orang terdekat? Tidak, Sumubai sama sekali tidak rela. Tepat di detik jantungnya berhenti berdetak, aturan dunia tiba-tiba runtuh. Sebuah gerbang cahaya raksasa muncul entah dari mana. Seluruh penduduk bumi terpilih untuk ikut serta dalam permainan 10.000 dunia. Semua peserta dipaksa memulai hidup baru dari nol. Sistem langsung memberikan pengumuman bahwa pemindahan massal akan dimulai dalam 30 detik. Suasana seketika kacau balau. Ada yang bersorak senang, ada juga yang panik setengah mati. Jiaosu justru sibuk mengeluh frustrasi. Sialan, aku baru saja mau jadi miliarder. Kenapa uang di dunia nyata nggak bisa dibawa masuk? Di sisi lain, Liu Yurayan tampak cemas, ketakutan kalau Sumubai yang masih punya sisa nafas juga ikut terseret masuk ke dalam permainan. Zhao Shu hanya tertawa dingin meremehkan. Tenang saja, kalaupun dia masuk, orang cacat begitu cuma bakal jadi sampah nggak berguna. Hitung mundur berakhir, cahaya menyilaukan segalanya, dan semua orang langsung diteleportasi masuk ke dalam dunia permainan. Tentu saja, Sumubai juga ikut terbawa. Ini adalah kesempatan kedua dari Tuhan untuknya. Dia bertekad tidak boleh mati sia-sia. Dia harus mencari pasangan pengkhianat itu dan membalas dendam dengan tangannya sendiri. Dalam sekejap mata, Sumubai sudah sampai di kuil pendatang. Dia menatap kakinya tak percaya, merasakan kembali kekuatan yang sudah lama hilang. Ini bukan mimpi, dia benar-benar bisa berdiri lagi. Sistem kemudian memindai data tubuhnya dan memintanya menentukan nama karakter. Tanpa keraguan sedikit pun, dia menyebutkan nama barunya, Bai Ye. Begitu nama ditetapkan, proses pembangkitan bakat pun dimulai di Aula Bintang. Tingkatan bakat di dunia ini dibagi dari level F sampai SSS. Tiba-tiba, cahaya emas memancar terang menyelimuti tubuhnya. Bai Ye berhasil membangkitkan bakat terlarang tingkat F yang bisa berevolusi, bernama promosi. Bakat ini punya 3 efek gila. Pertama, dia bisa menaikkan tingkatan benda apapun 1 level secara permanen tanpa biaya. Kedua, dengan biaya sumber daya tertentu, dia bisa menaikkan 2 tingkatan. Dan yang ketiga, bencana. Dengan mengorbankan umur, dia bisa menaikkan 3 tingkatan sekaligus plus mendapatkan karakteristik bencana tambahan. Kabar baiknya, untuk penggunaan pertama, efek mematikan ini gratis tanpa biaya. Belum sempat Bai Ye berselebrasi atas bakatnya yang luar biasa ini, cahaya emas kembali turun untuk pemilihan profesi. Tapi saat dia sedang berpikir mau jadi apa, sistem mendadak membunyikan alarm peringatan keras. Terdeteksi bahwa tubuh fisik pemain sudah mati total saat proses penyeberangan dimensi, sehingga jiwanya menjadi sangat tidak stabil. Sistem langsung menghapus semua profesi normal dari daftar pilihan. Jantung Bai Ye serasa mau copot. Tubuh mati, jiwa tidak stabil, apa dia bakal mati lagi padahal baru saja mulai? Tiba-tiba, sesosok penyihir tengkorak muncul di depannya. Karena kondisi tubuhnya yang dianggap mayat hidup, sistem memaksa Bai Ye mengambil satu-satunya profesi tersembunyi yang tersedia, penyihir mayat. Bai Ye bahkan tidak diberi kesempatan menolak. Sebenarnya, profesi penyihir mayat tidak buruk, tapi ada satu hal yang sangat aneh.
Kenapa status darah atau HP-nya terkunci permanen di angka 1 poin? Dia mengucek matanya, memastikan dia tidak salah lihat. Itu artinya disentuh sedikit saja dia pasti langsung tewas. Belum lagi sisa umurnya ternyata hanya tinggal 1 tahun. Kalau begini ceritanya, bakat tingkat SSS miliknya tadi jadi percuma. Tapi karena sudah tidak ada jalan mundur, Baye memutuskan untuk nekat. Bukankah dia punya bakat promosi? Baye segera memberi perintah pada sistem. Lakukan promosi bencana pada profesiku sekarang. Sistem memberi peringatan bahwa promosi ini seharusnya memakan biaya 100.000 tahun umur. Tapi karena dia punya 1 kali kesempatan gratis, dia bisa menggunakannya. Tanpa pikir panjang, Baye menekan tombol konfirmasi. Cahaya emas kembali meledak menyelimuti tubuhnya. Baye berhasil mengubah profesinya menjadi profesi tersembunyi eksklusif, penguasa kematian. Dia langsung mempelajari jurus baru bernama Tautan Nyawa dan Peningkatan Panggilan, serta mendapatkan barang khusus bernama Kitab Kematian. Saat dia sedang mempelajari status barunya, sistem mengingatkan bahwa permainan akan resmi dimulai dalam 10 detik. Baye harus bersiap. Waktu untuk mengurus bakat tadi lumayan lama. Dalam hatinya, api dendam membara semakin panas. Dia bersumpah akan mencari Ruyan dan Zaosu untuk membuat mereka merasakan keputusasaan yang sesungguhnya. Hitung mundur selesai. Selamat datang di permainan 10.000 dunia. Baye mendarat di desa pemula nomor 9527, wilayah Kekaisaran Naga. Dia tidak sabar ingin mencoba jurus barunya. Dia mulai merapal mantra. Panggil tengkorak kecil. Ini adalah jurus aktif di mana kekuatan si tengkorak bergantung pada statistik mental pemain. Ada juga jurus bakar yang memberikan kerusakan sihir besar selama 5 detik. Tapi yang paling penting adalah Tautan Nyawa, skill yang membuat dia bisa membagi nyawa dengan makhluk panggilannya. Ditambah lagi jurus pasif tingkat S bernama Peningkatan Panggilan. Jurus pasif ini memangkas waktu merapal dan waktu jeda skill sampai 50%, meningkatkan status makhluk panggilan sebesar 50% dan menambah kapasitas ruang penyimpanan makhluk panggilan sampai 500%. Melihat deretan kemampuan ini, Baye tersenyum puas. Dengan begini, dia tidak perlu pusing lagi soal nyawanya yang cuma 1 tetes itu. Tiba-tiba, sebuah buku tebal melayang ke arahnya. Itu adalah Kitab Kematian, barang khusus profesinya. Buku ini punya aturan unik. Tidak bisa jatuh, tidak bisa rusak, dan tidak bisa diperjualbelikan. Hanya Baye yang bisa membacanya. Jika syarat tertentu terpenuhi, dia bisa mempelajari jurus khusus penguasa kematian dari buku itu. Tapi saat dilihat, lembaran buku itu masih kosong, belum menunjukkan status apapun. Mungkin butuh pemicu tertentu untuk aktif. Baye tidak mau ambil pusing, dia mencoba memanggil tengkorak lagi. Di luar dugaan, sekali panggil langsung keluar 2 tengkorak kecil. Sistem memberitahu bahwa ini adalah efek karakteristik bencana yang baru saja dia dapatkan, di mana semua efek jurus menjadi 2 kali lipat. Meski 2 tengkorak sekaligus itu bagus, tapi penampilannya terlihat agak rapuh. Saat itu, seorang pemain berkepala botak menyapanya. Si botak mengajak Baye bergabung karena melihat sesama pengguna jurus panggilan. Dia yakin kalau bekerja sama, level mereka akan naik lebih cepat. Baye langsung menolak mentah-mentah. "Nggak perlu, aku main sendiri saja." Pria botak itu langsung emosi, wajahnya memerah. "Dasar sombong, pengguna jurus panggilan sok keras sepertimu bahkan gak akan mampu membuluh ayam liar sendirian." Baye malas meladeni ocehan itu dan langsung berjalan santai keluar desa. Begitu sampai di area luar, dia melihat satu tim pemain sedang mengeroyok seekor ayam. Sialnya, ayam itu punya daya serang yang lebih tinggi dari pemain. Ternyata di sini, pemain level 0 bahkan lebih lemah daripada ayam level 1.
Meski daya serang ayam liar itu memang tinggi, Baye sama sekali tidak tertarik. Bagaimanapun juga, dia baru saja membangkitkan profesi yang begitu kuat. Masa iya dia harus memulai karirnya dengan membunuh ayam sembarangan? Tepat saat dia berpikir begitu, semak-semak di dekatnya bergoyang. Tiba-tiba, 2 ekor kelinci putih melompat keluar. Baye langsung mengecek panel status mereka. Ternyata itu adalah kelinci mata merah. Melihat statistik monster itu, Baye membatin ngeri. Kalau ditabrak makhluk ini, pasti rasanya sakit sekali. Jadi, dia memutuskan untuk membiarkan tengkorak kecilnya saja yang menahan serangan itu. Dia tidak perlu turun tangan sendiri. Mumpung ada kesempatan, Baye memanggil beberapa tengkorak lagi untuk menguji daya tempur pasukannya. Dia menghentakkan tongkat sihirnya. "Bangkitlah, prajuritku!" Dalam sekejap, 2 tengkorak kecil tambahan muncul. Baye langsung memerintahkan mereka untuk menebas kelinci-kelinci itu sekuat tenaga. Strateginya berhasil sempurna. Karena berhasil membunuh lawan yang levelnya lebih tinggi, Baye mendapatkan tambahan pengalaman sebesar 50%. Kecepatannya lumayan juga. Kalau begini terus, dia pasti bisa naik level dengan cepat. Apalagi sekarang dia bisa menautkan nyawanya dengan 2 tengkorak sekaligus. Nyawanya yang hanya 1 tetes itu bukan lagi masalah besar. Perasaan lega langsung menyelimuti Baye. Kini dia merasa jauh lebih aman dan tidak akan mudah mati konyol hanya karena 1 serangan nyasar. Tanpa membuang waktu, dia mulai menggila membantai monster di sekitarnya. Tidak butuh waktu lama, cahaya kenaikan level menyelimuti tubuhnya. Baye berhasil naik ke level 1 dan mendapatkan 15 poin atribut bebas. Baye memandangi panel statusnya dengan serius. Kekuatan makhluk panggilannya sangat bergantung pada statistik mental atau spirit miliknya. Tapi di sisi lain, dia hanya punya 1 tetes darah, jadi kecepatan lari adalah hal yang krusial untuk kabur. Akhirnya dia memutuskan strategi pembagian poin. 4 poin dia masukkan ke kelincahan dan sisa 11 poin dia tumpahkan ke mental. Saat itulah sebuah ide gila melintas di kepalanya. Tunggu sebentar, kalau profesinya saja bisa ditingkatkan atau dipromosikan, kenapa dia tidak mencoba mempromosikan jurusnya juga? Tanpa ragu sedikit pun, Baye langsung mencobanya. Detik berikutnya, semua jurusnya naik 1 tingkat. Efek jurusnya mengalami loncatan kualitas yang drastis, terutama jurus tingkat S bernama Tautan Nyawa. Jurus ini sekarang memungkinkannya berbagi nyawa secara pasif dengan semua makhluk panggilan tanpa batas jarak. Mata Baye berbinar. Jadi, meskipun dia hanya punya 1 tetes darah, itu tidak masalah lagi. Jika dia punya 20 pasukan tengkorak, total darah gabungan mereka bisa mencapai hampir 9.000 poin. Sekarang dia tidak perlu lagi lari ketakutan seperti tikus. Baye mengangkat tongkat sihirnya tinggi-tinggi. Beberapa tengkorak kecil kembali bangkit dari tanah. Karena jurusnya sudah ditingkatkan, kenapa tidak sekalian meningkatkan perlengkapan eksklusifnya? Cahaya emas kembali memancar, dan buku catatan kematian miliknya sukses berevolusi menjadi kitab suci kematian. Sekarang, sesi latihan yang sebenarnya resmi dimulai. Target selanjutnya adalah kucing cakar liar. Baye menantang mereka semua untuk bangkit. Dia ingin memenuhi kuota 20 tengkorak pasukannya. Berkat efek baru bernama pertanda kematian, biaya mana untuk memanggil tengkorak jadi sangat murah. Hanya dalam 2,5 menit, seluruh kucing liar di area itu habis dibantai tanpa sisa. Baye sukses naik ke level 2. Dengan peningkatan statistik mental, pasukan tengkoraknya jadi makin kuat dan mengerikan. Setelah menyapu bersih area liar, langkah kakinya berhenti di depan sebuah gerbang pusaran energi. Ini adalah pintu masuk penjara bawah tanah atau dungeon. Dungeon pertama ini bernama Hutan Kabut. Baru saja dia mau melangkah masuk, sistem memberikan peringatan bahwa hutan kabut menyimpan harta karun, tapi juga penuh bahaya mematikan. Sistem bertanya, apakah dia yakin mau menantang tempat ini sendirian? Baye menunjuk ke belakang punggungnya sambil tersenyum miring.
Yakin dong, kamu tidak lihat aku bawa rombongan adik-adik kecil di belakangku? Sistem kemudian memintanya memilih tingkat kesulitan, biasa, sulit, mimpi buruk, atau neraka. Dengan kemampuan curang yang begitu kuat di tangannya, tentu saja Baye tidak ragu. Dia memilih tingkat kesulitan tertinggi, neraka. Dalam sekejap, tubuhnya terhisap dan berpindah ke hutan kabut tingkat neraka. Suasana di sini mencekam. Kabut begitu tebal sampai pandangan mata benar-benar terhalang. Untungnya Baye tidak perlu repot-repot mengecek jalan sendiri. Dia memerintahkan pasukan tengkoraknya untuk menjadi mata-mata, mencari jalan sekaligus membantai monster. Melalui koneksi mental, dia bisa merasakan posisi para tengkorak layaknya radar hidup. Tak lama kemudian, dia mendapat umpan balik. Seekor siluman pohon kabut level 8 muncul di radar. Baye langsung menoleh ke arah sana. Mangsa sudah terpancing. Dia memerintahkan semua pasukannya untuk menyerbu bersamaan. Namun, siluman pohon itu ternyata tangguh. Monster itu hanya melambaikan tangannya sekali dan krak, lengan salah satu tengkorak langsung patah. Benar saja, daya serang monster elit memang tidak main-main. Tapi sekuat apapun musuh, mereka tidak akan bisa menahan jumlah pasukan Baye yang main keroyokan. Tak lama kemudian, sistem memberikan notifikasi bahwa dia berhasil membunuh monster elit level 8 dan mendapat hadiah pengalaman 50% lebih banyak karena membunuh monster di atas levelnya. Tiba-tiba, terdengar desingan angin dari belakang. Ternyata, ada siluman pohon lain yang mencoba menyergap diam-diam. Untung reaksi Baye cepat, dia melompat menghindar tepat waktu. Baye mendengus kesal. Berani-beraninya menyerang dari belakang. Bakar dia! Setelah beberapa ronde pertarungan sengit, siluman pohon itu pun tumbang. Monster itu menjatuhkan sebuah perlengkapan. Sayang sekali, itu hanyalah baju zirah kulit yang tidak cocok dengan profesi Baye. Dia tidak peduli dan terus melanjutkan perburuannya. Baye berhasil menembus level 5 dengan cepat. Tingkat kesulitan neraka memang memberikan tingkat jatuhan barang yang luar biasa. Dia sudah mendapatkan 3 perlengkapan dan 2 buku jurus. Sialnya, hanya 1 tongkat sihir kayu yang bisa dia pakai. Itu pun statusnya sangat jelek. Baye menghela napas panjang. Duh, nanti aku harus cari senjata yang lebih bagus. Baru saja dia mengeluh, tiba-tiba kitab suci kematian miliknya melayang keluar dan memberikan terobosan baru. Lumayan, seluruh atributnya meningkat sebanyak 25 poin. Tak lama kemudian, target utama terlihat. Seekor bos tingkat perak bernama Raja Pohon Kabut berdiri gagah di depan mata. Bahkan penjaga di sampingnya saja adalah monster elit yang sudah diperkuat. Baye sempat berpikir sejenak. Satu bos ini saja punya lebih dari 80.000 nyawa, ditambah 2 penjaga elit. Dia sedikit ragu apakah pasukan tengkoraknya bisa menahannya. Tapi dicoba dulu saja. Baye memerintahkan pasukannya menyerbu. Serang! Baru 1 ronde, dia hanya menyisakan 1 prajurit tengkorak yang berdiri. Serangan musuh benar-benar brutal. Tapi meskipun serangan musuh tinggi, mereka tidak akan bisa menahan taktik licik lautan tengkorak milik Baye yang terus-menerus memanggil pasukan baru tanpa henti. 2,5 jam kemudian, strategi itu membuahkan hasil. Semua penjaga di sisi bos akhirnya tewas. Baye mulai mengumpulkan energi sihirnya. Karena penjaga sudah beres, sekarang saatnya pasukannya memusatkan serangan pada bos utama. Baye melemparkan jurus bakar, tapi matanya terbelalak kaget. Kenapa kerusakannya kecil sekali? Serangan itu justru membuat bos marah besar. Raja pohon itu mengamuk. Dia langsung melahap 1 tengkorak dalam sekali caplok. Sekali kibasan ekor, sekelompok tengkorak hancur berantakan menjadi debu tulang. Baye terpaksa terus-menerus memanggil pasukan pengganti dengan keringat dingin.
Saat dia sedang sibuk berpikir mencari celah, tiba-tiba bos itu menyemburkan racun mematikan langsung ke arah Baye. Astaga, ternyata kecerdasan bos ini tinggi juga. Dia tahu harus menyerang tuannya dulu untuk menghentikan pasukan tengkorak. Cairan racun itu meledak telak di tubuh Baye. Tapi anehnya, dia tidak terluka sama sekali. Si bos pasti tidak menyangka hal ini. Baye punya jurus pasif tautan nyawa. Batas nyawanya saat ini adalah gabungan dari seluruh pasukannya, mencapai lebih dari 100.000 poin. Serangan racun sekecil itu mana mungkin bisa melukainya. Baye tersenyum dingin menatap monster itu. Sekarang giliranmu mati. Akhirnya, setelah 2,5 jam bertarung habis-habisan, Baye berhasil membunuh bos tersebut. Dia juga mendapatkan hadiah tambahan karena membunuh bos secara solo. Saat itu juga, pengumuman server muncul dan menggemparkan seluruh desa pemula. Selamat kepada pemain Baye yang menjadi pemain pertama yang berhasil membunuh bos tingkat perak seorang diri. Pemain lain yang melihat pengumuman itu langsung heboh dan mulai nyinyir. Curang! Pasti dia pemain yang melakukan rebirth atau pakai program ilegal. Gila! Bakat orang itu pasti kalau tidak tingkat S, ya tingkat SSS. Sementara, kelompok yang sedang memukul ayam tadi juga ikut kesal setengah mati. Salah satu dari mereka membanting pedangnya. Apa-apaan ini? Kita bertiga mengeroyok ayam saja tidak mati-mati, tapi orang itu malah bisa membunuh bos sendirian. Dunia ini tidak adil. Sebelum masuk game jadi budak korporat, setelah masuk game pun kita tetap cuma jadi umpan meriam. Di sisi main, ternyata membunuh bos secara solo memang memicu pengumuman server global. Feng Yin, seorang pemain elit yang berada di tim berbeda, menatap layar dengan tatapan kosong. Sial, kalau tahu begitu, bos tingkat besi tadi sebaiknya kubunuh sendirian saja, biar namaku masuk pengumuman. Namun, dia buru-buru merarat ucapannya dengan pasrah kepada ketua timnya, Fujia. Tapi sejujurnya kekuatanku saat ini belum cukup untuk menantang bos tingkat perak sendirian. Orang bernama Baye ini monster. Fujia tampak terkejut. Dia tahu betul Feng Yin sudah membangkitkan bakat tingkat S. Tapi ternyata si Baye ini jauh lebih kuat. Mungkinkah bakat Baye ada di atas tingkat S? Rekan satu tim mereka, Mian Huatang, ikut menimpali dengan kagum. Bakat tingkat S saja sudah hebat, apalagi di atasnya. Ketua, kita harus merekrut Baye masuk ke tim kita. Mendengar itu, Fujia menoleh dengan senyum penuh percaya diri. Tentu saja, aku akan mencobanya. Belum ada laki-laki yang bisa menolak undanganku. Beberapa detik setelah pengumuman server itu, kotak pesan Baye langsung dibanjiri notifikasi. Ribuan permintaan pertemanan masuk secara brutal. Baye mengerutkan kening, merasa terganggu. Berisik sekali, aku sedang sibuk menaikkan level, mana ada waktu untuk main rumah-rumahan dengan kalian. Tanpa pikir panjang, dia menolak semua permintaan itu. Perhatiannya beralih ke barang jarahan yang baru saja dia dapatkan dari mayat bos. Itu adalah batu jiwa tingkat dasar. Saat membaca keterangannya, mata Baye membelalak. Benda ini bisa menambah umur sebanyak 30 hari. Ini dia solusi untuk nyawanya yang sekarat. Dengan batu jiwa di tangan, Baye merasa sedikit lebih tenang. Masalah umurnya yang pendek bukan lagi ancaman yang tak teratasi. Baye langsung menggunakan bakatnya untuk mempromosikan batu-batu itu. Seketika, batu jiwa tingkat akhir muncul berkilauan di hadapannya. Benar saja, sesuai dugaan, 6 batu tingkat akhir ini setara dengan tambahan umur hampir 2 tahun. Mendapatkan keuntungan besar secara cuma-cuma begini benar-benar membuat ketagihan. Baye sadar dia harus mencari lebih banyak batu jiwa. Dia lalu mengecek tumpukan peralatan lain yang jatuh dari monster tadi. Hanya cincin racun yang terlihat berguna. Tanpa pikir panjang, dia langsung mempromosikan cincin itu juga. Sekarang, serangan sihirnya memiliki efek racun tambahan. Lumayan,
kalau serangan fisik kurang, racun bisa jadi pelengkap yang mematikan. Baye kemudian menoleh ke arah pasukan tengkoraknya dengan tatapan prihatin. Melawan satu bos tingkat awal saja sudah banyak tengkorak yang hancur menjadi debu. Sepertinya pasukan ini belum cukup kuat untuk tantangan yang lebih berat. Karena sekarang dia sudah punya koin emas, Baye berpikir untuk mencoba melakukan sublimasi atau peningkatan tingkat lanjut pada jurus pemanggilannya. Meskipun saat melihat peringatan sistem, hatinya terasa nyeri. 1 kali sublimasi membutuhkan biaya 5 koin emas. Itu sangat mahal. Sudahlah, uang bisa dicari lagi, gumamnya menghibur diri. Baye menekan tombol konfirmasi. Dalam sekejap, jurus panggil tengkorak kecil berubah menjadi panggil prajurit tengkorak. Makhluk yang bangkit dari tanah sekarang bukan lagi tengkorak rapuh, melainkan barisan prajurit dan pemanah tengkorak. Ternyata 5 koin emas itu sangat layak dibayarkan. Melihat panel status pasukan barunya, Baye tersenyum puas. Ini baru status yang mantap. Maju pasukanku, habisi semuanya. Dia memerintahkan pasukan bencananya untuk lanjut menjelajah. Goblin yang malang sekalipun akan habis dibakar dari jarak jauh sebelum sempat mendekat. Sementara itu, di desa pemula, suasana sangat ramai. Banyak tim sedang sibuk merekrut anggota. Mereka berencana masuk ke hutan kabut setelah mengumpulkan 5 orang. Tiba-tiba, seorang paman Parubaya menghampiri kerumunan itu dengan percaya diri. Dia mengumumkan niatnya mendirikan serikat bernama Serikat Hegemoni dan mencari anggota. Salah satu pemain muda mencibir sinis. Siapa sih bapak tua ini, baru masuk game kok sudah belagu mau jadi bos? Paman itu tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan langsung memamerkan panel pribadinya. Ternyata, dia memiliki bakat tingkat S bernama pemimpin alami. Bakat ini memungkinkannya mendirikan serikat secara gratis, dan semakin kuat serikatnya, semakin besar kekuatan yang dia dapatkan. Melihat itu, orang-orang yang tadinya sinis langsung berbalik 180 derajat. Mereka berebut menjilat dan memohon untuk bergabung. Namun, perhatian semua orang mendadak teralihkan ketika sebuah pesan pengumuman raksasa memenuhi layar seluruh server. Pesan itu dari pemain bernama Fujia Tianxia, alias Dewa Kekayaan Dunia. Saudara Baye, bisakah tamu menerima permintaan pertemananku? Ada hal penting yang ingin kubicarakan. Para pemain lain langsung heboh. Gila, kita susah payah membunuh puluhan monster bahkan belum tentu dapat 100 koin tembaga. Tapi orang kaya ini malah membuang 10 koin emas cuma buat kirim chat. Baye yang membacanya juga berpikiran sama. Orang ini pasti sangat kaya, sampai rela keluar uang setara ribuan tembaga hanya untuk mencarinya. Baye pun menerima permintaan pertemanan itu. Fujia Tianxia tidak basa-basi, dia langsung mengirim undangan tim, menjanjikan peralatan, jurus, dan uang tunai 100 koin emas di muka jika Baye mau bergabung. Merasa ada yang mencurigakan, Baye bertanya balik. Kita sama-sama baru keluar dari desa pemula, kenapa aku harus percaya padamu? Fujia menjelaskan dengan santai. Karena aku punya bakat tingkat SSS bernama Dewa Kekayaan. Bagiku, uang hanyalah angka. Baye mengecek panel status Fujia dan terbelalak. Bakat Dewa Kekayaan itu benar-benar tidak masuk akal curangnya. Meski begitu, Baye tetap pada pendiriannya. Maaf, tapi untuk saat ini aku lebih suka bergerak sendirian, balas Baye. Membaca balasan itu, Fujia tampak kesal. Dia tidak percaya ada orang yang berani menolaknya. Anggota timnya juga kaget, tapi mereka cepat tenang. Toh mereka bisa membeli peralatan sendiri. Tanpa Baye, paling-paling proses grinding monster jadi sedikit lebih lambat. Tapi tunggu, pesan baru masuk dari Baye. Dia menawarkan transaksi. Aku punya banyak peralatan dan buku jurus yang tidak kupakai. Kurasa timmu membutuhkannya. Fujia tersenyum senang. Boleh juga.
Mereka pun sepakat untuk bertemu dan bertransaksi setelah urusan masing-masing selesai. Fujia lalu menoleh pada rekan timnya, Feng Yin. Tenang saja, sebentar lagi kita akan dapat peralatan tingkat dewa. Kecepatan berburu kita akan naik drastis. Tepat saat itu, seekor bos tingkat perunggu muncul di dekat mereka. Fujia menantang Feng Yin. Kau sanggup membunuhnya sendirian? Feng Yin mengangguk mantap. Serahkan padaku. Fujia memerintahkan semua anggota menyerahkan ramuan pemulih kepada Feng Yin, lalu menyuruh Feng Yin keluar dari grup agar dia bisa melawan bos itu sendirian demi mendapatkan pencapaian sistem. Feng Yin maju dengan tombak panjangnya, siap bertarung. Fujia tersenyum bangga melihat teknik bertarung rekannya itu, yakin kali ini pencapaian solo kill akan jadi milik mereka. Kembali ke sisi Baiye, dia baru saja sukses membunuh pemimpin goblin dan naik ke level 6. Dengan pasukan sekuat ini, penjara bawah tanah tingkat neraka sekalipun terasa santai seperti jalan-jalan di taman kota. Satu-satunya yang melelahkan hanyalah memunguti barang jarahan yang berserakan di mana-mana. Dia memungut sebuah lencana berkilau. Statusnya cukup bagus, namun baru saja dia memakai lencana itu, sebuah auman keras terdengar menggelegar dari kedalaman hutan. Roar! Auman itu begitu dahsyat hingga darah para prajurit tengkoraknya langsung berkurang drastis hanya karena terkena gelombang suaranya. Dasar sekumpulan tulang belulang, kenapa kalian bisa muncul di wilayah raja ini? Suara berat itu mengguncang tanah. Tepat saat itu, sistem membunyikan alarm peringatan merah. Rupanya, kehadiran pasukan prajurit tengkorak milik Baiye telah memicu ingatan traumatis yang sudah lama terkubur di benak Raja Goblin. Pintu keluar hutan kabut tiba-tiba tertutup rapat. Satu-satunya cara untuk meninggalkan penjara bawah tanah ini adalah dengan membunuh Raja Goblin. Sistem memberikan tantangan tambahan. Jika kamu berhasil membunuh Raja Goblin dalam waktu 2 menit, alur cerita tersembunyi dari hutan kabut akan terbuka. Baiye melihat layar sistem dipenuhi simbol-simbol aneh. Dia bingung bagaimana bisa tengkorak panggilannya memicu cerita tersembunyi. Tapi karena tantangan sudah dilempar, pantang baginya untuk mundur. Baiklah, mari kita lihat sehebat apa Raja Goblin ini. Tak lama kemudian, Baiye sampai di lokasi Raja Goblin. Di sana berdiri seekor goblin yang luar biasa kekar dengan perut buncit sedang mengayunkan kapak perang raksasa di tangannya. Makhluk itu meraung marah. Aku akan hancurkan tulang belulang yang berani masuk ke sini. Baiye mengecek panel status musuh dan terkejut. Ini bukan hanya bos tingkat emas, tapi monster ini juga sedang dalam status gila. Dia harus membunuh monster sekuat ini dalam 2 menit, jelas sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Serang! Baiye langsung memerintahkan pasukannya. Pertarungan sengit antara Raja Goblin bernama Reggie itu melawan pasukan tengkorak Baiye pun pecah. Reggie tertawa lebar sambil menengadah ke langit. Bau busuk kalian saja sudah membuatku muak. Mati sana! Kapak perangnya menghantam tanah dengan keras. Blar! Seketika, ledakan petir menyambar dan meluluh lantahkan area seluas 30 meter. Mata Baiye menyipit. Kerusakan dari serangan itu benar-benar gila. Jika itu mengenai pemain biasa level 5, pasti sudah langsung tewas seketika tanpa sisa. Sayangnya, lawan Reggie kali ini adalah Baiye. Baiye segera membalas. Bakar dia! Reggie terbelalak marah, tidak menyangka semut kecil ini berani menyerangnya balik. Pasukan tengkorak Baiye juga mulai melancarkan serangan pancingan. Baiye berniat memusatkan seluruh serangan atau fokus fire pada bos itu. Dia tidak percaya bos itu tidak bisa dikalahkan. Awalnya, Baiye mengira dia bisa menguras darah musuh perlahan-lahan. Tapi, tiba-tiba Reggie melambaikan tangannya. Keluar kalian, hancurkan tulang belulang kotor ini. Sebuah gerbang teleportasi terbuka di belakangnya. Dalam sekejap, gelombang pasukan goblin membanjiri arena. Bahkan beberapa di antaranya adalah jenis elit yang tangguh. Baiye cukup kaget, ternyata bukan cuma dia yang bisa memanggil pasukan.
Parahnya lagi, pasukan yang dipanggil bos itu juga dalam status mengamuk. Situasi jadi semakin rumit. Tiba-tiba, Reggie berteriak ke arah Baye dengan penuh kebencian. "Penyihir mayat sialan, kenapa kalian tidak mau melepaskanku? Aku sudah membawa kaumku bersembunyi di lubang tikus ini, tapi kalian masih saja mengejar." Begitu selesai bicara, Reggie melompat tinggi ke udara. "Hancurkan mereka!" Hentakan kekuatan besar langsung melempar tubuh Baye hingga terpental jauh ke belakang. Brak! Untung saja dia punya jurus tautan nyawa. Jadi meski terpental, dia masih bisa bertahan hidup. Baye bangkit sambil menyeka debu di bajunya. Pertarungan ini baru saja dimulai. Baye sadar dia tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Dia segera mengayunkan tongkat sihirnya lagi. "Habisi krocok-krocok itu, sekarang!" Para pemanah tengkorak di barisan belakang menarik busur mereka serentak. Di bawah hujan panah yang masif, 10 pejuang goblin tewas dalam waktu singkat tanpa sempat mendekat. Melihat pasukannya tumbang satu persatu, kemarahan Reggie memuncak. Dia meraung keras, "Aku adalah raja! Aku tidak akan kalah, dan aku tidak sudi kembali menjadi budak!" Sistem langsung memberi peringatan bahwa Reggie kini memasuki mode amuk. Baye hanya tersenyum sinis. Bos ini terlalu banyak omong kosong. Tiba-tiba sebuah pengumuman server muncul. Pemain bernama Feng Ye Xiao berhasil menjadi pemain pertama yang membunuh bos tingkat perunggu secara solo. Baye mendecih pelan. Cih, ternyata prestasi first skill untuk tingkat perunggu sudah diambil orang. Tapi tidak masalah, dia tidak boleh kehilangan fokus pada hadiah yang lebih besar di depannya. "Serang habis-habisan!" teriak Baye. Di bawah gempuran tanpa henti dari pasukan tengkorak yang terus bertambah, para goblin dipukul mundur. Bahkan Reggie akhirnya kehabisan tenaga. Tubuh besarnya ambruk ke tanah. "Tidak!" Teriakan terakhirnya penuh rasa tidak rela sebelum nyawanya melayang. Sesaat kemudian, pengumuman server kembali berbunyi. Kali ini mengumumkan keberhasilan Baye melakukan pembunuhan solo terhadap bos tingkat emas. Hadiahnya sangat manis, 2 batu jiwa tambahan. Tapi Baye menyadari satu hal aneh. Dia mengernyitkan dahi. Loh, kok bos ini tidak menjatuhkan barang atau peralatan apapun? Mungkinkah ini berhubungan dengan cerita tersembunyi itu? Sementara itu, di desa pemula, para pemain sedang sibuk mencari muka di depan paman pemilik bakat hegemoni, berharap bisa direkrut masuk serikat. Salah satu pemain muda berceletuk meremehkan. "Ah, si Feng Jie tadi cuma hoki doang. Ayo, tim kita langsung memburu bos tingkat emas saja." Si paman ketua serikat itu hanya bisa geleng-geleng. "Kalian kira semudah itu? Aku ini bukan dewa yang tak terkalahkan." Namun, baru saja dia selesai bicara, pengumuman tentang Baye muncul. Si ketua serikat terkejut bukan main. Baye lagi, kekuatan orang ini benar-benar mengerikan. Di sisi lain, Fujia menepuk bahu Feng Ye sambil tersenyum menenangkan. "Santai saja, permainan baru dimulai. Masih banyak waktu untuk mengejar ketertinggalan dari Baye. Lagi pula, dengan uangku, kecepatan levelingmu pasti akan melesat." Feng Yin mengangguk setuju. "Kau benar. Ayo kita ke dungeon berikutnya." Kembali ke sisi Baye, sistem memberikan notifikasi baru yang mengejutkan. "Karena kamu berhasil membunuh Raja Goblin dalam waktu kurang dari 2 menit, tingkat kesulitan penjara bawah tanah kini dinaikkan menjadi tingkat bencana." Wajah Baye berubah serius. Dia tidak berani gegabah dan segera memanggil ulang seluruh pasukan tengkoraknya. Saat itu, mayat Reggie mulai mengalami perubahan mengerikan. Asap tipis keluar dari 7 lubang di wajahnya dan melayang melewati Baye. Seketika, sebuah memori membanjiri otak Baye. Gambaran itu menceritakan kisah tragis Reggie dan ras Goblin. Ternyata mereka dulunya adalah budak dari sekumpulan penyihir mayat. Reggie dan seluruh kaumnya dikurung dalam penjara dan dijadikan bahan eksperimen sihir gelap yang kejam. Fakta mengejutkan terungkap.
tengkorak kecil yang biasa dipanggil Baye ternyata aslinya adalah goblin semasa hidupnya. Tubuh Reggie perlahan melayang ke udara, lalu tiba-tiba, duar! Tubuhnya meledak. Dari sisa ledakan itu, muncullah sosok Raja Tengkorak yang mengenakan baju zirah hitam dan mahkota. Ini adalah salah satu mahakarya tersukses dari para penyihir mayat di zaman kuno. Makhluk yang seharusnya tidak ada di sini. Raja Tengkorak itu menunduk menatap tangannya yang kini hanya tinggal tulang. Dia bergumam penuh penyesalan. Pada akhirnya, aku tetap tidak bisa lari dari takdir menjadi mayat hidup. Dia lalu mengibaskan tangannya yang besar. Bangkitlah para pejuangku, bertarunglah demi rajamu. Sebuah pedang kuno raksasa muncul di genggamannya. Baye melihat panel status baru dari makhluk di depannya itu dan melongo. Apa-apaan ini? Monster sekuat ini muncul di desa pemula. Ini gila. Raja Tengkorak itu mengangkat pedangnya dan meraung ke langit. 3 peleton pasukan tengkorak berbaris keluar dari tanah. Meskipun jumlahnya hanya 6 ekor, statistik 1 ekornya saja setara dengan 4 kali lipat kekuatan pasukan Baye. Tiba-tiba, Raja Tengkorak itu mengarahkan pedangnya lurus ke wajah Baye. Jadilah mayat hidup sama seperti kami. Saat Baye masih ragu apakah dia sanggup melawan monster ini, sistem kembali memberikan peringatan mematikan. Alur cerita tersembunyi mimpi buruk Reggie resmi dimulai. Perlindungan pemula dinonaktifkan. Jika mati di sini, pemain akan kehilangan 10% dari total umurnya, minimal 10 tahun. Baye terperangah. 10 tahun. Bahkan jika dia menyerap semua batu jiwa yang dia punya sekarang, jumlahnya tidak akan cukup untuk menutupi penalti mati 1 kali saja. Apakah petualangannya di 10.000 dunia akan berakhir konyol di sini? Sambil Baye berpikir, Raja Tengkorak itu sudah mengayunkan pedangnya dengan ganas. Dalam sekejap mata, 6 prajurit tengkorak Baye langsung tewas tertebas. Baye mengumpat kesal, "Sialan!" Dia segera merapal mantra pemanggilan lagi. Masalahnya, energi sihirnya saat ini terbatas. Jumlah pasukannya masih jauh dari cukup untuk menahan monster sekuat ini. Setelah berubah menjadi Raja Tengkorak, pertahanan fisik Reggie menjadi sangat tebal, bagaikan baja. Serangan pasukannya tidak ada yang tembus. Baye sadar dia tidak punya pilihan selain bertaruh nyawa. Dia segera menelan semua batu jiwa yang dia miliki untuk menambah sisa umurnya, lalu mengecek biaya umur untuk melakukan promosi bencana pada jurusnya. Begitu energi batu jiwa terserap, sistem memberikan pilihan evolusi jurus tingkat C, pendekar tengkorak, pemanah tengkorak, atau penyihir tengkorak. Baye berpikir cepat, mengingat dia sedang berhadapan dengan Reggie yang punya kekuatan fisik mengerikan. Memilih tipe pemanah atau penyihir yang berdarah tipis sama saja bunuh diri. "Aku pilih pendekar tengkorak," serunya mantap. Seketika, karakteristik bencana ditampilkan. Batas darah pendekar tengkorak meningkat 500% dan daya serang meningkat 100%. Mata Baye terbelalak. Peningkatan gila-gilaan seperti ini biasanya mustahil muncul di jurus tingkat C. Rasa gugup di wajah Baye langsung hilang, berganti seringai lebar. Sekarang, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Detik berikutnya, 2 pendekar tengkorak bertubuh kekar dengan pedang raksasa di tangan melangkah keluar dari portal pemanggilan. "Habisi dia!" perintah Baye. 2 pendekar itu langsung menyeret pedang besar mereka dan menerjang ke arah Reggie. Sementara itu, sisa pasukan tengkorak lainnya memusatkan serangan untuk menghancurkan kroco-kroco musuh. Baye kembali mengayunkan tongkat sihirnya, memanggil 2 pendekar tengkorak lagi ke medan perang. Melihat pasukannya terus-menerus dibantai, Raja Tengkorak Reggie menjadi murka dan masuk ke mode mengamuk.
Tengkorak rendahan sepertimu tidak pantas mengendalikan sesama tengkorak. Akulah satu-satunya raja." Melihat Reggie menurunkan pertahanannya demi meningkatkan daya serang, Baye tertawa dingin. "Kau justru mempercepat kematianmu sendiri, bodoh." Di bawah hujan serangan pedang dari pasukan elit Baye yang tak habis-habisnya, pertahanan Reggie akhirnya jebol. Raja Tengkorak itu berlutut di tanah dengan penuh penyesalan. Api jiwa di matanya perlahan padam, lalu mati. Cahaya emas memancar dari tubuh Baye. Poin pengalaman sebesar 270.000 dari Reggie langsung membuatnya naik level lagi. Pengumuman server kembali berbunyi. Namun, Baye mengerutkan kening bingung membaca isinya. Kenapa pengumuman itu menyebutkan aku menaklukkan tingkat neraka, padahal jelas-jelas aku baru saja menyelesaikan tingkat bencana? Sementara itu, di pintu masuk hutan kabut, seorang pemain dengan nama panggilan Baye alias Sang Hegemoni sedang sibuk pamer dan berkoar-koar. "Lihatlah, akulah yang akan memimpin kalian semua," teriaknya penuh ambisi. Namun, kerumunan pemain yang tadinya berebut ingin bergabung tiba-tiba terdiam. Mata mereka tertuju pada sebuah tim lain yang baru datang. Tim itu mengenakan peralatan lengkap yang menyilaukan mata, memancarkan aura orang kaya. Di tengah tim itu berdiri Fujia, si sultan yang membuang emas demi pesan global. Baye yang mendengar nama besar Fujia langsung penasaran. Oh, jadi dia orangnya. Pandangan mereka bertemu di udara, menciptakan ketegangan yang tak terucapkan. Baye yang terbakar rasa penasaran langsung menghampiri Fujia. "Hei, Fujia, bagaimana kalau kita bertaruh?" Karena mereka sama-sama berada di depan pintu masuk dungeon, Baye mengusulkan taruhan siapa yang bisa mendapatkan prestasi penaklukan pertama hutan kabut tingkat biasa. Fujia menanggapi dengan senyum tipis. "Boleh saja, apa taruhannya?" Baye membusungkan dada dengan percaya diri. "Dengar, bakat kepemimpinanku dan kekayaanmu adalah pasangan yang serasi. Jika aku menang, timmu harus bergabung dengan Serikat Hegemoni. Tapi, jika timmu yang menang, Serikat Hegemoni akan melakukan satu hal apapun untuk membantu Fujia di masa depan. Adil kan?" Fujia menggeleng pelan, lalu mengangkat 3 jari. "Aku mau 3 hal, bukan 1. Baye tertawa keras merasa di atas angin. Sepakat. Namun, tepat di detik itu juga sistem mengumumkan pengumuman global. Selamat kepada pemain Baye yang berhasil mendapatkan penaklukan pertama hutan kabut. Hening, wajah Baye langsung berubah menjadi sangat jelek, seolah baru saja menelan lalat hidup-hidup. Sialan, lagi-lagi Baye. Orang itu benar-benar membuat taruhan yang baru saja dia buat terlihat seperti lelucon konyol. Baye menoleh kaku ke arah Fujia dan berdeham canggung. Karena tingkat biasa sudah diambil, kita ganti taruhan untuk tingkat sulit saja. Oke? Sip!" Tanpa menunggu jawaban, Baye langsung pergi meninggalkan tempat itu dengan menahan malu dan dendam yang membara. Rekan setim Fujia, Mian Huatang, bertanya dengan bingung. "Ketua, apa kita akan masuk sekarang?" Fujia menggeleng. "Tidak perlu buru-buru. Prestasi pertama sudah hilang. Sebenarnya, alasan utamanya adalah dia ingin menunggu Baye keluar untuk melakukan transaksi jual-beli terlebih dahulu." Di sisi lain, tepatnya di desa pemula nomor 8888, seorang pemain ahli pedang sedang bertarung sendirian melawan Raja Goblin tingkat neraka. Napasnya terengah-engah, dia tampak kesulitan menundukkan bos itu. Saat melihat pengumuman tentang Baye, konsentrasinya buyar seketika. Apa? Siapa orang ini? Sesaat kemudian, sebuah serangan menghantamnya. Dia nyaris mati. Dia sangat penasaran, bakat gila apa yang dimiliki Baye sampai bisa mengalahkan bos yang membuatnya kewalahan setengah mati ini. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Zhao Chu dan Ruyan juga melihat nama itu di layar pengumuman. Zhao Chu mengerutkan kening.
Sayang, nama Baye ini rasanya tidak asing. Bukankah itu nama orang yang dulu pernah mengejar-ngejarmu? Mata Ruyan membelalak, dia tiba-tiba teringat. Benar, itu nama karakter game yang selalu dipakai oleh Sumubai. Awalnya Zhaochu syok. Hah? Tapi bukankah kita sudah membunuh Sumubai dengan tangan kita sendiri? Dia berusaha menyangkal dengan panik. Mungkin itu hanya kebetulan. Banyak orang pakai nama pasaran begitu. Tapi kemudian, pikiran licik muncul di kepala busuknya. Dia menyeringah jahat. Tapi kalau itu benar-benar Sumubai, justru bagus. Sumubai kan sangat mencintaimu sampai mati. Kau tinggal merayunya lagi, lalu kita peras semua hartanya di dalam game. Ruyang tersenyum licik, menyetujui ide itu dengan penuh percaya diri. Tenang saja, pesonaku tidak mungkin bisa dia tolak. Wanita itu sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya. Kembali ke Baye, dia baru saja menumpahkan isi kantongnya di tanah. Bruk! Ribuan peralatan tingkat tinggi berjatuhan menumpuk seperti gunung rongsokan. Kilauan cahaya dari barang-barang itu membuat mata silau. Ternyata, tepat saat itu, Baye berhasil membunuh Raja Tengkorak Reggie dan membuka pencapaian baru sebagai pemain pertama di server Blue Star yang menaklukkan penjara bawah tanah tingkat bencana secara solo. Hadiahnya tidak main-main, 1 buku jurus tingkat S yang sesuai dengan profesinya dan 1 peralatan tingkat epic. Baye tersenyum dingin. Pantes saja tingkat kesulitannya bencana, hadiahnya benar-benar melimpah. Dia buru-buru membuka tas penyimpanannya untuk mempelajari jurus baru itu. Jurus tersebut bernama penyerapan. Fungsinya adalah menyerap energi kematian atau death key dari mayat dan menyimpannya. Energi yang diserap ini nantinya bisa digunakan untuk memulihkan nyawa dan energi sihir atau untuk memperkuat makhluk panggilan. Mata Baye berbinar. Hebatnya lagi, penggunaan jurus ini tidak memakan biaya apapun. Dengan begini, Baye tidak perlu kehabisan energi sihir lagi. Meskipun dia hanya punya 1 tetes darah, dia tetap bisa memanggil pasukan tanpa batas karena punya bank darah cadangan. Tanpa pikir panjang, Baye langsung menggunakan bakatnya. Promosi! Dalam sekejap, jurus itu naik tingkat menjadi jurus tingkat SS. Dia lalu menoleh ke arah kerangka Raja Tengkorak yang tergeletak. Kau jadi kelinci percobaan pertamaku, gumamnya. Seketika, energi kematian dalam jumlah besar menyembur keluar dari kerangka itu dan terserap ke tubuh Baye. Dia berhasil menyerap 320 poin energi kematian, langsung memenuhi batas kapasitas penyimpanannya. Baye agak heran. Kenapa banyak sekali? Mungkin karena musuhnya tadi memang mayat hidup, jadi energinya sangat pekat. Tiba-tiba, sebuah jubah sihir yang berkilauan muncul di hadapannya. Ini pasti peralatan tingkat epik di seluruh server Blue Star. Sayangnya, jubah itu masih harus diidentifikasi dan biaya identifikasinya pasti mahal. Simpan dulu saja, putusnya. Teringat sesuatu, dia segera berlari ke tumpukan tulang belulang Reggie. Dia sudah membunuh makhluk itu 2 kali, masa tidak ada barang bagus yang jatuh? Baye mengumpulkan semua barang jarahan. Dan benar saja, dugaannya tepat. Ini benar-benar panen raya. Koin emas, batu permata, peralatan tingkat emas gelap, buku jurus tingkat C, sampai buku jurus tingkat B, semuanya ada. Sepertinya, Reggie menjatuhkan seluruh koleksi jurusnya. Saat Baye memegang 3 buku jurus sekaligus, sistem memberikan notifikasi mengejutkan. Karena kamu memiliki buku jurus panggil pendekar tengkorak, panggil pemanah tengkorak, dan panggil penyihir tengkorak secara bersamaan, sistem mendeteksi kemungkinan fusi. Ketiga jurus ini akan digabung menjadi 1 jurus baru, panggil tengkorak tingkat lanjut. Baye ternanga. Wah, jurus juga bisa digabung ternyata. Tanpa buang waktu, dia langsung mempromosikan jurus gabungan itu. Melihat panel jurusnya, Baye menganalisis bahwa jurus baru ini menimpa jurus lamanya. Bagian yang belum terbuka sepertinya adalah pemanah dan penyihir tengkorak. Sepertinya dia harus menaikkan level jurusnya 1 tingkat lagi.
Melihat syarat peningkatan jurus, Baye dengan tegas memilih opsi tanpa biaya. Maklum, sekarang dia sedang miskin koin emas dan umurnya juga pas-pasan. Tiba-tiba, sebutir telur berwarna biru muncul entah dari mana. Sistem memberitahu bahwa bola kristal Harens akan membuka sebagian segelnya dan menjadi peralatan sementara milik Baye. Jika dia menolak, bola kristal itu akan terbang mencari orang lain yang berjodoh. Apakah ini hadiah dari misi tersembunyi tadi? Karena ini berbentuk barang, Baye penasaran. Bisa dipromosikan juga tidak ya? Dia menyentuh bola kristal itu dan mengaktifkan bakatnya. Promosi! Seketika, status misi berubah. Nama misinya menjadi Luka Dylan. Keterangannya menyebutkan ini adalah misi tingkat legendaris dengan tingkat kesulitan di luar nalar. Sistem mengucapkan selamat karena dia telah menerima misi tingkat legendaris tersebut. Karena levelnya masih terlalu rendah, dia diberi waktu 1 bulan untuk mencapai level 30 demi membuka tahap pertama misi. Ada catatan tambahan, jika gagal mencapai level tersebut tepat waktu, dia akan kehilangan bola kristal Dylan. Saat Baye melihat panel status bola kristal itu, dia berdecak kagum. Gila, bonus kekuatan sihirnya besar sekali. Panen kali ini benar-benar di luar ekspektasi. Oke, tas sudah penuh. Saatnya menemui dompet berjalan itu. Sementara itu, di depan pintu masuk penjara bawah tanah, Mian Huatang tampak tidak sabar. Ketua, Paman Baye sudah masuk cukup lama loh. Kita kapan? Fujia menenangkan rekannya. Sabar sebentar lagi. Benar saja, tidak sampai 3 detik kemudian, Baye melangkah keluar dari portal dengan wajah cerah. Fujia langsung menyambutnya dengan ramah dan senyum lebar. Saudara Baye akhirnya keluar juga. Dalam hati Baye bergumam, niat banget orang ini mau setor uang ke aku. Fujia mendekat dan berbisik pelan sambil menutupi mulutnya, persis seperti transaksi ilegal. Barangnya dibawakan, mau pindah tempat transaksi yang lebih sepi. Baye merasa tawaran pindah tempat itu agak berlebihan. Dia menggeleng pelan. Tidak perlu repot-repot, di sini saja cukup. Dia melambaikan tangannya. Seketika, beberapa pendekar tengkorak muncul dari tanah dan berdiri mengelilingi mereka, membuat pagar betis yang kokoh agar tidak ada orang lain yang bisa mengintip transaksi ini. Melihat adegan itu, semua orang di tim Fujia ternganga. Fujia semakin yakin dalam hatinya kalau Baye pasti pemain dengan bakat tingkat SSS. Dia pun mulai memuji-muji dengan antusias. Wah, saudara Baye, kekuatanmu benar-benar mengerikan. Aku belum pernah melihat. Baye langsung mengangkat tangan, memotong basa-basi itu. Simpan pujianmu, barangnya agak banyak. Kamu yakin sanggup beli semua sendirian? Fujia mengangguk mantap. Tentu saja. Tanpa bicara lagi, Baye membalikkan tas penyimpanannya. Bruk! Sebuah gunung peralatan jatuh menumpuk di depan mereka. Pemandangan itu membuat mata semua orang di tim Fujia nyaris copot keluar. Fujia menelan ludah, lalu dengan santai berkata, "Aku ambil semuanya." Dia menyebutkan harga pasar dengan cepat. Peralatan tingkat besi hitam seharga 5 koin perak, perunggu 20 koin perak, dan buku jurus tingkat rendah 20 koin emas. Tanpa ragu, dia melempar kantong uang yang berat ke arah Baye. Hitung saja saudara Baye, semuanya pas. Tiba-tiba, Fujia menatap Baye dengan tatapan penuh arti dan senyum licik. Nah, saudara Baye, sampah-sampahnya sudah bersih. Sekarang saatnya keluarkan barang bagus yang sebenarnya kan? Baye tertawa kecil. Barang bagus tentu ada, cuma aku ragu uangmu cukup. Detik berikutnya, Baye mengeluarkan koleksi utamanya. Beberapa peralatan yang memancarkan cahaya keemasan berkilauan melayang keluar. Mata Mian Huatang terbelalak kaget. Itu peralatan tingkat emas dan jumlahnya banyak sekali. Bahkan ada buku jurus tingkat C. Fujia tampak sedikit malu. Dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sepertinya uang tunai kami memang kurang.
Dia mengakui kalau likuiditas atau uang kas mereka saat ini belum cukup untuk memborong barang-barang tingkat tinggi sekaligus. Namun, Baye tidak khawatir. Game ini memiliki fitur kontrak jual-beli yang mengikat, jadi dia tidak takut ditipu. Sudahlah, kamu bisa ambil barangnya sekarang, bayar sisanya besok saja, kata Baye santai. Wajah Fujia langsung cerah. Saudara Baye memang orang yang lugas. Totalnya berapa? Sebut saja harganya. Selain transaksi barang, Baye juga menawarkan jasa lain. Oh ya, aku juga punya layanan khusus. Aku bisa mengurangi kerugian penalti kematian sebesar 50%, kecuali untuk pengurangan umur. Mendengar itu, air liur Mian Huatang hampir menetes saking kagumnya. Ternyata ada jurus ajaib semacam itu. Bagi pemain pro, pengurangan penalti kematian adalah hal yang sangat berharga. Kedua belah pihak pun sepakat dan menandatangani kontrak sistem. Saudara Baye, sisa koin emasnya akan kuserahkan besok. Tidak masalah kan? Tanya Fujia memastikan. Aman, jawab Baye singkat. Sambil menatap kepergian tim kaya raya itu, Baye menganalisis situasi. Dia ingat kalau efek pertama dari bakat dewa kekayaan milik Fujia adalah kemampuan menggoyangkan pohon uang sekali sehari. Dari situ, Fujia bisa mendapatkan koin emas acak antara 1 sampai 9.909 keping. Baye yakin alasan Fujia berani menjanjikan 500 koin emas besok pasti karena efek bakat dewa kekayaan miliknya itu. Sebelum mereka pergi terlalu jauh, Baye teringat sesuatu. "Hei, tunggu sebentar!" teriak Baye memanggil mereka. Fujia dan timnya berhenti dan menoleh. "Ada apa lagi, saudara Baye?" Baye tersenyum penuh perhitungan. "Ngomong-ngomong, aku ingat kalian dapat hadiah 2 batu jiwa dari pembunuhan pertama bos tingkat perunggu kan? Mau transaksi lagi tidak?" Mata Fujia menyipit tertarik. Transaksi apa? Baye menawarkan kesempatan yang sulit ditolak. "Aku akan membantu kalian mendapatkan prestasi penaklukan pertama hutan kabut tingkat mimpi buruk. Tidak hanya itu, aku juga menjamin kalian bakal punya kemampuan untuk menaklukkan tingkat neraka." Baye memberi jeda sejenak sebelum menyebutkan harganya. "Syaratnya, aku menginginkan batu jiwa dari hadiah penaklukan pertama nanti ditambah dengan semua batu jiwa yang sedang kalian pegang saat ini." Fujia dan Feng Ye saling pandang sejenak. Tawaran carry atau gendongan dari pemain sekuat Baye adalah kesempatan langka. Mereka serempak menjawab, "Sepakat!" Beberapa waktu kemudian, Baye sedang berbaring santai di atas rumput hijau yang empuk sambil menikmati hangatnya sinar matahari. Ting, 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 suara notifikasi sistem terus-menerus berdenging indah di telinganya. Siapa peduli kalau nyawanya cuma 1 tetes, hidupnya tetap nikmat luar biasa. Pasukannya bekerja keras membantai monster, sementara dia hanya ongkang-ongkang kaki. Tanpa terasa, levelnya sudah menyentuh angka 9. Satu-satunya yang bikin kesel adalah si NPC ahli penaksir barang. Kemana perginya orang tua itu? Gerutu Baye. Dia sudah jauh-jauh datang ke lokasi ini untuk mengidentifikasi peralatan epik miliknya, tapi batang hidung si NPC pun tidak kelihatan. Aneh sekali, kenapa ada ahli penaksir yang hobinya malah melukis? Bukannya dia menjaga toko, dia malah keluyuran di padang rumput demi mencari angin inspirasi. Tepat saat dia sedang menggerutu kesal, sistem mendadak mengirimkan notifikasi kabar buruk. Peringatan, salah satu pendekar tengkorak milikmu telah tewas. Baye langsung terperanjat bingung dan duduk tegak. Apa? Mati dalam 1 serangan? Dia tidak percaya. Padahal pendekar tengkorak itu punya nyawa hampir 150.000 poin berkat buff dan item miliknya. Siapa sebenarnya yang bisa membunuhnya dalam sekali pukul di area pemula ini? Keringat dingin mulai menetes. Mungkinkah pelakunya si ahli penaksir itu? Sial, kalau tahu NPC di sini sekuat itu, aku jadi menyesal tidak menyisakan lebih banyak umur tadi. Jujur ya, lihat Baye ini berasa lihat mereka yang sukses jalur ordal.
Kita yang grinding kerja keras sebagai kuda tetap aja kalah sama yang punya privilege curang dari sananya. Emang benar kata orang, skill itu nomor 2, yang penting koneksi dulu. Ya udah gitu aja. Aku Benny pamit mau cari orang dalam biar cepat kaya. Sayonara.